kasih Kak sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 3 dari PDB 108 ingin mewawancarai dan menggali informasi mengenai bagaimana sih manajemen di masjid-masjid modern ini. Mungkin boleh tahu perkenalan kakaknya dulu aja. Ya, baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Yusuf Raihan Samir, biasa dipanggil Yusuf. Saya mahasiswa Fakultas Keperawatan angkatan 2022. Saya di sini sebagai Dewan Kemakmuran Masjid Ulul Azmi Universitas Erlangga. Langsung ke pertanyaannya saja ya Kak. Mungkin bisa diceritakan dulu kira-kira kegiatannya di masjid ini tuh ada apa saja Kak? Oke, kalau dari kegiatan di sini, kita di masjid ini ada yang namanya takmir, ada yang namanya masjid. Jadi takmir itu yang mengurus semua manajemen di sini, seperti keuangan, seperti misalnya laporan keuangan dan laporan ke rektorat itu takmir yang pegang. Nah, kemudian ada mahasiswa masjid. Nah, mahasiswa masjid ini adalah teman-teman mahasiswa UNER sini yang membantu menghandle setiap acara atau kegiatan yang ada di masjid ini. Kegiatannya itu ada seperti kajian rutin, terus ada kajian Rabu siang, terus juga ada biasanya kajian-kajian besar, event-event tertentu seperti event kepemudaan. Terus biasanya nanti kalau ada Dies Natalis UNER setiap 10 November kita ada kajian juga. Terus juga kajian setiap peringatan Hari Besar Islam. Dan juga untuk kegiatan rutinnya ada ini takjil gratis biasanya setiap Senin dan Kamis, dan juga rutinan pembacaan surat Al-Kahfi. Seperti itu. Masjid Ulul Azmi ini kan berada di kawasan kampus ya Kak, yang mana anak-anak yang mengikutinya kan juga remaja. Nah kira-kira apakah manajemen yang diterapkan itu menyesuaikan dengan mahasiswanya di sini? Seperti itu. Dalam manajemen masjid ini kita itu pesan dari rektor, ya betul, dari Pak Madian, betul. Jadi masjid ini kan tempatnya dakwah, tempat syiar dakwah. Nah, jadi dakwah itu harus diikuti oleh perkembangan zaman. Nah, seperti kata Sayyidina Ali Karnullah Wajhah bahwa engkau dalam mendidik anak engkau harus mengikuti perkembangan zaman. Sama seperti dakwah juga, dakwah kita itu harus mengikuti perkembangan zaman gitu. Nah, jadi peran mahasiswa masjid di sini yaitu karena mahasiswa masjid juga mahasiswa kayak kalian semua ini, jadi kan mungkin pembawaannya sama. Nah, jadi maka kita buat masjid itu semodern mungkin, seasik mungkin. Jadi masjid ini tidak hanya menarik orang-orang tua, tapi juga menarik minat-minat anak-anak muda biar menarik. Kan mungkin biasanya kalau masjid itu terkesannya monoton, nggak menarik. Kita di Masjid Ulul Azmi ini kita buat menarik, biar teman-teman yang muda ini juga merasa nyaman untuk sholat di masjid kita, seperti itu. Itu mungkin. Salah satu penerapan manajemen yang juga berbasis dengan modernisasi itu kan juga penerapan QRIS ya, yang ada di Infak QRIS yang ada di masjid di C maupun di B. Nah mungkin bisa diceritain awal mulanya akhirnya menetapkan tidak hanya kota infak tapi juga QRIS itu seperti apa Kak? Nah jadi ceritanya itu kita akan mengikuti perkembangan zaman. Jadi di Abada tuh sekarang sudah mulai pakai QRIS kan, awal-awalnya udah pakai QRIS. Nah, akhirnya bidang ekonomi, direktorat yang memegang ekonomi, apa sih namanya, bidang keuangan, keuangan. Nah itu mengajukan ke kita agar sistem kotak amal di masjid itu dibuat juga menggunakan QRIS, karena sekarang zamannya udah QRIS, orang itu udah jarang bawa uang yang tunai cash gitu. Nah dan juga kita mengantisipasi adanya kemalingan. Nah karena mungkin yang seperti kotak amal seperti ini rawan jebol. Kejadian 3 bulan yang lalu CCTV itu ada yang nyuri. Jadi karena udah engselnya udah karat, nah itu dijebol sendiri. Nah ini baru kita ganti mungkin nggak nyampe 1 bulanan kotak amal yang baru ini. Nah, makanya kita buat QRIS yaitu untuk mengantisipasi adanya perbuatan pencurian seperti itu.
Apakah lebih mudah pengelolaannya untuk uang infaknya ketika menggunakan QRIS atau seperti apa? Ya, lebih mudah karena kalau kita pakai QRIS kan langsung terinput. Beda kalau kita pakai uang, kita ini penghitungan uangnya ini setiap hari Jumat. Jadi habis Jumatan kita itu ngumpulin kotak-kotak amal yang disebar kan. Kan pernah lihat kotak amal yang disebar kan? Enggak pernah Jumatan tapi pernah lihat ya. Yeah. Nah itu kita ambil, kita buka uangnya, kita kumpulkan. Nah terus teman-teman ada juga yang ngambil uangnya kotak amal. Jadi tiap Jumat tuh diambil, terus kita hitung. Nah mungkin dalam tahap penghitungan itu ada kesalahan karena kita hitungnya itu manual gitu. Terus diinput pakai spreadsheet. Nah mungkin pas ngitungnya itu ada kesalahan gitu. Ada mungkin yang teman-teman ketelisut bahasanya gitu ya. Iya. Ya. Lebih enak yang QRIS sih, lebih langsung terinput selesai. Seperti itu. Juga kadang kita kalau ada uang mata asing, nah itu sulitnya di situ kayak ini gimana nih nukernya gitu. Makanya kalau ada uang mata asing biasanya kebanyakan teman-teman masjid ditukar. Misal ada uang ringgit, nah, biasa saya tukar buat koleksi seperti itu. Ada uang real biasanya kita tukar seperti itu buat koleksi sebelum ditaruh di bank. Juga rawan hilang sebenarnya. Kalau uang yang fisik itu kalau sudah dititipkan ke satu orang itu kan resikonya besar kan buat hilang kan. Nah itu sebenarnya tidak enaknya pakai uang cash itu. Seperti itu. Kalau boleh tahu sistem QRIS ini apakah udah lama atau baru berapa tahun? Sudah lama ya, mungkin kita trennya QRIS ini sejak kapan sih? Awal pokoknya COVID. Pas saya udah maba itu udah mulai pakai QRIS, tapi cuman di depan dibuatin kayak banner gitu. Enggak yang di perkota amal. Ini baru sekarang ini. Mungkin awal tahun 2024 perkota amal sudah dikasih barcode seperti ini. Awalnya dulu kayak tiang seperti ini, terus di depan dikasih banner gitu QRIS seperti itu. Nah sekarang perkota amal udah ada QRISnya. Gitu. Apakah setelah penggunaan QRIS ini jadi karena lebih mudah jadi ada peningkatan dalam jumlah uang yang didapatkan? Lebih banyak peningkatan soalnya kan yang muda-muda kan sekarang bawa HP semua. Iya. Ini kalau dari pengamatan saya langsung ya. Iya. Ketika Jumatan, nah itu lebih banyak jamaah yang pakai HP gitu loh kayak QRIS ketimbang yang kalau yang pakai tunai kayak gini biasanya yang tua-tua. Kita lihat yang tua-tua. Kalau yang muda-muda banyak pakai QRIS semua sekarang. Ada peningkatan beneran. Untuk keamanan sistem hal ini dan data donatur apakah juga aman menggunakan sistem digital ini? Sangat aman sekali karena langsung namanya ini masuk ke spreadsheet kita. Namanya. Nah, kadang kan kalau secara tunai hamba Allah ini siapa gitu ya gak tahu. Tapi kan kita kalau pakai bank kan mau gak mau pasti kelihatan namanya atas nama siapa. Nah, langsung terinput. Nah, mungkin kalau pakai QRIS enaknya kita nggak mau riak nih. Pakai QRIS kan sembunyi kan, cuman yang tukang inputnya yang tahu kalau bapak ini nyumbang berapa seperti itu. Kedepannya apakah dari pengelolaan infak ataupun manajemen acara-acara secara keseluruhan apakah ada rencana kedepannya? Rencana perkembangan ya maksudnya, inovasi terbaru. Kalau untuk acara-acara kita mungkin inovasi terbarunya mungkin nanti ini ya kayak nampilkan ini poster kajian secara elektronik di depan kan ada videotron di depan. Iya. Masih ada kan? Iya. Ini sekarang kan nggak kepake kurang gitu, pemanfaatannya kurang. Terus kita sekarang baru bulan kemarin kita beli TV. Kalau teman-teman ikut kajian udah ada TV-TV-nya kan. Nah, di situ. Ini inovasi kami yang terbaru, pakai TV. Terus kalau di keuangan ya tetap aja sih pakai QRIS itu nggak ada ini. Apakah ada tantangan sendiri untuk memanajemen? Apakah ada tantangan sendiri untuk manajemen masjid yang berada di kawasan kampus seperti ini? Ini manajemen dalam hal keuangannya. Secara keseluruhan. Tantangan manajemen.
sebenarnya terkait manajemen ini adalah ranahnya takmir sebenarnya ya. Karena kita ini masjid ini adalah pelaksananya seperti kegiatannya apa, terus rutinannya apa. Nah, saya jawab sebisa mungkin karena ini sebenarnya adalah ranahnya takmir terkait manajemen. Ya, kalau dari segi struktural, kita berbicara struktural ya. Di mana-mana yang namanya takmir itu ada ketua takmir, terus ada wakilnya, terus ada bidang dewan kemakmuran masjid. Nah, di sini tuh ada dewan kemakmuran masjid tapi bukan takmir. Mahasiswa masjid aja, divisi, salah satu divisi di organisasi mahasiswa masjid. Bukan yang takmir. Nah, takmir ini di sini kita sistemnya langsung ada 3 kepala. Bayangkan, satu takmir ada 3 kepala. Sampai kita kemarin ketika di Asosiasi Masjid Kampus Indonesia di STS, kita itu sempat dikomentar sama pengurus kampus lain. Kok bisa ada masjid yang takmirnya punya 3 kepala? Kepala ini adalah kepala bidang kepribadatan, bidang keuangan, sama bidang sarana prasarana. Kan idealnya satu langsung satu takmir gitu. Nah itu mungkin di sisi manajemen itu hanya aja, di strukturalnya kita masih agak aneh mungkin gitu, nggak seperti struktural di takmir masjid lain seperti itu. Mungkin ini agak menyinggung masalah yang struktural itu. Apakah kalau kayak gitu agak susah untuk pengajuan dana atau apa karena struktural takmirnya yang masih 3 kepala seperti itu? Nah, kalau masalah itu sejauh ini kita tidak ada kesulitan. Masalah dana tidak ada kesulitan. Cuman yang agak kesulitan namanya ada 3 kepala. Mungkin di manajemen ini penentuan pembicara di kajiannya. Mungkin si takmir satu, aku nggak serk nih pembicara ini. Aku sih nggak serk pembicara ini. Nah ini saling perang lah namanya juga kan, ada 3 kepala ya, saling tidak sesuai seleranya gitu. Nah, tapi kalau keuangan kan udah ada bidangnya sendiri keuangan. Kalau kepribadatan sudah ada bidangnya sendiri, prasarana sudah ada bidangnya sendiri. Nah kalau yang seperti ini tadi kayak kajian itu, wah ini saling mungkin di beberapa kondisi ya saling crash gitulah. Untuk penentuan pemateri kajian dan materinya sendiri tuh biasanya diambil dari memanggil siapa, materi dari mana? Kita ini masjid punya kurikulum dan masjid ini diawasi langsung sama rektorat. Jadi kita itu tidak sembarangan memasukkan pemateri. Jadi kriteria pemateri yang ada di sini itu bukan yang radikal, bukan yang kata-katanya kasar. Kan ada kan mungkin beberapa penceramah yang kasar, terus yang membawa isu politik yang agak panas. Ya kita menghindari sekali pembicara-pembicara yang seperti itu. Terima kasih banyak Kak atas informasinya, semoga bermanfaat juga, dan terima kasih udah meluangkan waktunya juga. Mohon maaf apabila kami ada kesalahan. Semoga informasinya bermanfaat. Ya. Terima kasih banyak Kak.